bahwa bencana alam yang menimpa suatu kaum hendaknya tidak dikaitkan dengan perbuatan syirik yang mereka lakukan. Bencana yang menimpa umat Nabi Nuh alaihissalam berupa banjir bandang sebetulnya tidak terlepas dari doa Nabi Nuh sendiri kepada Allah untuk membinasakan kaumnya. Sedangkan bencana yang menimpa umat Nabi Hud alaihissalam berupa angin topan sebetulnya akibat kesombongan mereka sendiri, yakni menantang didatangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Juga tak lupa teriring salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya, termasuk pada kita sekalian. Tiada lagi harapan dan dambaan kita bersama di yaumil akhir nanti selain kita diakui sebagai umat baginda Rasulullah SAW, juga ingin mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun materi khutbah yang akan saya sampaikan pada kesempatan Jumat yang mulia ini yaitu dengan tema mengapa umat Nabi Nuh dan umat Nabi Hud alaihissalam ditimpa bencana. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang mengaitkan bencana alam dengan dosa-dosa syirik yang dilakukan oleh manusia. Pengaitan seperti itu didasarkan pada pemahaman mereka atas beberapa ayat di dalam Al-Qur'an yang mengisahkan tentang umat-umat Nabi terdahulu, seperti umat Nabi Nuh dan umat Nabi Hud yang ditimpa bencana. Namun pakar ilmu Al-Quran Kiai Haji Dr. Ahsin Safa Muhammad tidak mendukung pengaitan seperti itu. Rais Majelis Ilmi Pimpinan Pusat Jamiatul Qura wal Hufaz NU tersebut mengajak masyarakat untuk tidak mengaitkan bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami atau musibah-musibah lainnya dengan dosa seseorang atau sekelompok orang. Alasannya adalah dosa tidak bisa dijadikan alat ukur terjadinya bencana, sebab ada orang atau komunitas lain yang lebih banyak dosanya justru tidak mendapatkan bencana. Lalu pertanyaannya adalah mengapa umat Nabi Nuh alaihissalam dan umat Nabi Hud alaihissalam ditimpa bencana? Dua kisah di bawah ini memberikan sebagian jawaban atas pertanyaan tersebut. Yang pertama, kisah banjir bandang yang menimpa umat Nabi Nuh, yaitu sebuah banjir bandang menimpa umat Nabi Nuh alaihissalam di masa lalu dan menewaskan hampir seluruh pengikutnya atau umatnya. Bencana itu sesungguhnya tidak lepas dari doa Nabi Nuh sendiri, memohon kepada Allah untuk membinasakan mereka. Hal itu dapat diketahui dari kandungan surah Nuh ayat 26 dan 27 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi la taj'al 'alal ardi minal kafirina dayara innaka intajarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara. Yang artinya, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal
niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan keturunan selain anak-anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi Nuh alaihissalam berdoa seperti itu, maka terjadilah banjir besar yang sangat dahsyat dan menewaskan sebagian besar kaumnya yang menolak ajakan Nabi Nuh untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka tetap berbuat syirik, yakni menyekutukan Allah. Jadi secara jelasnya bencana banjir itu memiliki hubungan dengan doa Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Allah memang mengabulkan doa itu, namun kelak Allah sangat marah atas doa ini dengan kemarahan yang tidak pernah terjadi sebelum dan sesudahnya. Kemarahan Allah itu membawa akibat Nabi Nuh tidak diperkenankan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada manusia di hari pembalasan nanti. Hal ini sebagaimana diakui sendiri oleh Nabi Nuh alaihissalam, sebagaimana dikisahkan dalam suatu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagai berikut: Inna Rabbi qad ghadibal yawma ghadaba lam yaghdab qablahu mislahu wa lan yaghdaba ba'dahu mislahu wa innahu qad kanat li da'awatun biha ala qaumi nagsi idhabu ila Ibrahim, yang artinya sungguh pada hari ini Allah telah marah dengan marah yang sebenar-benarnya, di mana Dia belum pernah marah seperti ini dan juga tidak akan marah setelahnya seperti ini. Sungguh dahulu aku memiliki satu dosa yang aku gunakan untuk menghancurkan kaumku, sedangkan diriku sendiri butuh syafaat. Pergilah menemui selainku, pergilah menemui Ibrahim. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kisah angin ribut atau angin topan yang menimpa umat Nabi Hud alaihissalam, yaitu kaum Ad yang bertempat tinggal di lembah-lembah bukit pasir yang disebut Al-Ahqaf yang terletak di Hadramaut, Yaman. Nabi Hud mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, namun mereka menolak ajakan itu. Dengan penuh kesombongan mereka menantang Nabi Hud alaihissalam untuk mendatangkan bencana dan azab dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang termuat dalam surah Al-Ahqaf ayat 22 sebagai berikut: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ajitana lita'fikana an alihatina fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Yang artinya mereka mengatakan, apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah kamu ancamkan kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua kisah tersebut memberikan argumentasi atau alasan yang cukup kuat bahwa bencana alam yang menimpa suatu kaum hendaknya tidak dikaitkan dengan perbuatan syirik yang mereka lakukan. Bencana yang menimpa umat Nabi Nuh alaihissalam berupa banjir bandang sebetulnya tidak terlepas dari doa Nabi Nuh sendiri kepada Allah untuk membinasakan kaumnya. Sedangkan bencana yang menimpa umat Nabi Hud alaihissalam berupa angin topan sebetulnya akibat kesombongan mereka sendiri, yakni menantang didatangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum.
اللهم